Saya sudah menerapkan 26 tahun dan itu berhasil. Maka setelah berhasil saya amalkan ke siapa saja lintas madhab, asalkan tauhidnya kepada Allah, ya kan? Itu amalan apa kira-kira Bapak yang menurut amalan Bapak amalannya amat sangat ringan, disebutkan dalam Al-Quran, hadis, seluruh kitab-kitab tasawuf ada. Amalan apa Bapak kira-kira yang dahsyat? Kekuatan istighfar itu kunci. Dawuhnya Al-Quran boten kula yang nglampahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sungguh bersyukur kita pada malam hari ini di akhir bulan Dzulqa'dah kita bertemu di masjid mewah ini, Masjid Mepet Sawah ya. Sehingga tadi mau cari ke sini katanya harus putar-putar ya, ngikuti Pak Tasamuddin ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sesuatu yang sudah lama saya laksanakan. Tetapi saya mau memberi informasi. Masjid ini adalah masjid kenangan. Masjid didirikan, masjid mewah, Mepet Sawah, kemudian masjid yang memberi kenangan pada Langgar Kidul. Langgar Kidul dulu itu menghadap ke barat, kemudian masjid musolanya itu kemudian dimiringkan. Masjidnya Kiai Ahmad Dahlan ya, 18 tahun sebelum mendirikan Muhammadiyah. Dan di antara di Jawa Timur ini yang pelatihan penentuan arah kiblat adalah Kemenak Mojokerto pertama kali, dan seluruh kantor KUA itu sudah kita beri koordinat arah kiblatnya dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Mojokerto. Pertama kali tahun 2001 atau 2002 seluruhnya sudah. Tapi saya belum tahu kalau di Anur sini ada masjid di sini ya, udah lama. Kemudian yang kedua, nanti kita cek Pak Rudi, dicek ya, dicek itu. Apakah sudah benar apa miringnya ini? Yang penting kan hatinya kita tidak miring ya Pak ya. Yang kedua, Muhammadiyah sudah membuat jadwal waktu sholat khusus untuk subuh itu mundur dari jadwal Kementerian Agama. Kalau 1 derajat itu 4 menit, berarti mundurnya 2 derajat, berarti mundurnya 8 menit. Dan itu penelitian ketika pada bulan Ramadan banyak yang mengikuti jadwalnya imsaknya Muhammadiyah karena 8 menit. Kalau 8 menit itu kalau ahli hisab bukan kol-kolah itu sudah berapa sedotan itu. Nah itu. Dan Muhammadiyah amat sangat mencerahkan. Orang Muhammadiyah itu ada imsak itu termakan, karena bukan itu imsak itu artinya adalah memberi kesempatan kehati-hatian untuk persiapan masuknya puasa, mulai puasa. Tapi di masyarakat kita sudah terbiasa kalau udah imsak sudah berhenti, baguslah. Memang menurut bahasa imsak itu adalah menahan, mulai menahan. Yang kedua.
Kemudian yang ketiga, malam ini adalah bukan malam terakhir ya. Hitungan hari akhir bulan Dzulqa'dah. Ya. Nah, menurut perhitungan tanggal 1 Dzulhijjahnya adalah bertepatan tanggal 18 Mei 2026, berarti hari Senin, gitu kan. Dan insya Allah sama. Sehingga nanti tanggal 28, 10 hari kemudian, ya hari Rabu ya Bapak Ibu sekalian ya, orang Muhammadiyah tidak usah tanya lagi itu. Saya sudah menghitung itu 350 tahun sebelum Muhammadiyah lahir. Maksudnya sebelum Muhammadiyah melahirkan ya, belum membuat keputusan kalender hijrah global, saya sudah membuat hitungan kalender Islam global. Jadi istilahnya saya itu KIGT, kalau Muhammad KHGT, tapi istilah sama. Ya, Muhammadiyah kan baru 1 tahun, ini sudah sejak tahun 2016 putusan Turki. Ya, ada 9 jilid Bapak Ibu. Jadi seluruh dunia kita hitung. Nah, ada setiap bulan itu 90 titik kota di permukaan bumi. Muhammadiyah belum mampu untuk menghitung. Ya. Nah, sehingga kalau mau lihat kalendernya juga sudah saya hitungkan, Muhammadiyah belum mampu. Terus terang belum mampu menghitung seperti ini. Ini 1 lembar itu untuk 1 tahun. Kemudian setiap bulan saya hitungkan. Kalau menurut buku ini kan 90 titik kota di permukaan bumi. Untuk mencukupkan lembaran ini hanya 40 kota saja di permukaan bumi. Muhammadiyah belum mampu. Ya, tinggal Bapak Ibu klik aja, bilang Pak Rudi itu yang direkturnya yang tahun kemarin. Saya sudah nyetak mulai tahun 2016 sudah kita bikinkan. Muhammadiyah kemarin kan keliru juga kah? Kemudian diralat, diambil ya. Menemukan di sini nih. Ramadan ya. Kita berdebat dengan Pak Rudi di PP bahwa mulai puasa bukan tanggal 19 ya, tapi 18 yang kemarin itu. Kita temukan di bukunya ini sudah saya hitung 350 tahun. Ini masih berlaku 200 tahun. Mudah-mudahan Muhammadiyah masih ada. Itu insya Allah ya. Nah itu. Ini Pak. Setiap, jadi misalkan bulan Muharram nih, gitu. Yang sini itu belahan paling timur 45 kota di permukaan bumi, yang sebelah 45 begitu. Nah, kalau di kalendernya kan mencukupkan. Ya. Nah, apakah kita ingin mau beli? Ya harus beli. Ya. Muhammadiyah kan gunakan kalender Islam global. Nah, ini. Nah, ada pertanyaan nanti, apakah kalender Hijriah global tunggal atau kalender Hijriah Islam global tunggal itu sama dengan Arab Saudi? Tidak tentu sama. Karena Arab Saudi masih gunakan Miladul Hilal, Wujudul Hilal. Belum menggunakan KHGT. Jelas ya Bapak Ibu ya? Dan nanti nah ini karena pengajian singkat, Bapak saya kasih ilmu. Ilmunya nanti ini menggerakkan ekonomi Bapak Ibu di PDM Mojokerto ini, saya yakin. Tapi dengan syarat, ini ada syaratnya ini Pak. Tidak cukup ngaji hanya 1 kali, nanti tidak cukup, saya tidak bisa mendeteksi. Paling tidak itu 3 kali. Nah apa itu? Nah ini kita mulai Bapak Ibu ya. Saya sudah menerapkan 26 tahun dan itu berhasil. Maka setelah berhasil saya amalkan ke siapa saja lintas madhab, asalkan tauhidnya kepada Allah. Ya kan? Itu. Amalan apa kira-kira Bapak yang menurut amalan Bapak, amalannya amat sangat ringan, disebutkan dalam Al-Quran, hadis, seluruh kitab-kitab tasawuf ada. Amalan apa Bapak kira-kira yang dahsyat? Nah itu ya, salat dahsyat, berat, salat berat. Ini amalan sangat mudah, tapi banyak orang yang tidak tahu. Apa? Istighfar. Ya.
Bagaimana cara mengambil password kode sandinya istighfar itu sehingga menjadi amal yang dahsyat dan masuk surga? Nah, itu harus tahu. Kalau hanya istighfar saja belum ada kedahsyatan, belum ada power, gitu kan? Belum ada energi yang masuk, belum. Jelas? Nah, nanti paling tidak setelah saya ngaji ini, nanti saya lihat Pak, nanti di data ini 3 hari, 17 hari, 40 hari. Kalau 3 hari berhasil berarti sesuai dengan amal perbuatannya, berarti ketulusannya itu di atas ketulusannya para wali. Nanti ada jeda lagi, terminal yang kedua 17 hari. Nah, kalau sudah 40 hari hampir semuanya terminalnya masuk, berhasil. Tapi kalau kurang dari 17 hari, kurang dari 40 hari kok bisa berhasil, berarti itu amalnya para wali, kekasih Allah. Orang-orang yang dikasih oleh Allah, kekasih Allah. Bapak percaya atau tidak? Ya, yakin apa tidak tauhidnya ini harus ini. Yang pertama saya buka dulu, ya. Jadi manusia yang hidup yang paling panjang di permukaan bumi adalah Nabi Nuh. 900. Nah, 1000 kurang 50 illa khamsin. Umatnya Nabi Nuh panjang sekali durhakanya kepada Allah. Sampai-sampai menurut riwayat yang masyhur, yang ikut ke kapal itu 80 pasang yang beriman kepada Allah. Panjang, siang dan malam. Ya kan? Kemudian Allah menurunkan, wahai Nuh, umatmu bandel-bandel seperti ini, amalkan ini saja ini, sudah tidak ada yang lain. Disebutkan surat Nuh, surat yang ke-71. Ayatnya 10, 11, 12. Udah, saya buka satu. Bapak catat ini. Ya. Nanti saya kasih list ya, nanti saya kirim listnya. 3 hari, 17 hari. Dahsyat, Pak. Ya. Salah satu tafsir yang paling lengkap adalah tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Qurtubi itu berapa jilid Bapak Ibu? Terdengar tasnya 20 jilid. Jilid yang ke-20 menerangkan, saya terangkan langsung aja karena ini kan baru pertama, mudah-mudahan itu. Ada salah satu imam tabi'in. Tabi'in itu berarti sahabat ketemu Rasulullah, gitu kan? Kemudian tabi'in bertemu sahabat yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu, tafsir Al-Ahkam. Ya. Ada 4 golongan, 4 orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ada muridnya yang catat di sini, yaitu Imam Subeh. Ceritakan, cerita saja, ya. Nah, pertama datang karena dilanda paceklik lama sekali. Wahai Syekh, saya datang mengadu mewakili masyarakat Mojokerto, masyarakat Masjid An-Nur mewah, Masjid mepet sawah. Mojokerto ini sudah lama dilanda paceklik, gitu kan? Maka berilah doa. Kemudian Imam Al-Basri menyampaikan, bacalah istighfar, astagfirullah. Datang lagi yang kedua, ya Syekh, saya ini fakir miskin karena dilanda paceklik panjang sehingga kami ini kekurangan fakir miskin. Maka Imam Al-Basri menyampaikan, bacalah istighfar. Ada 2 kan? Ada. Keadaan paceklik panjang, kemiskinan atau kefakiran. Yang ketiga disebutkan dalam arba'ina sanatan. Ibu-ibu tidak bisa melahirkan selama 40 tahun. Mengapa? Karena bapaknya loyo tidak punya gizi, ibunya juga loyo tidak punya gizi. Ya kan?
Tidak bisa melahirkan. Gimana tidak? Paceklik panjang, kemarau panjang, gitu. Kemiskinan melanda. Terus asupan vitamin opo, loyo dah, nggak bisa melahirkan. Walaupun malam Jumat nggak bisa itu. Katanya orang matanya orang kafir nggak bisa, loyo. Ya, ya saya sudah 40 tahun belum punya anak. Bacalah istighfar, astagfirullah. Betul ya? Nah, golongan yang keempat itu 2 golongan. Ya, bareng-bareng. Ya, seluruh perkebunan saya, pertanian saya tidak panen, gagal panen karena kekeringan. Sumber-sumber mata air mampet. Kali Bengawan mampet kering. Maka bacalah, kata imam, bacalah istighfar. Oh, ngerti ya? Nah, murid kesayangannya namanya Imam Subeh. Ya mengapa ini ada 4 orang, ada orang yang bermasalah, ada 4 masalah, solusinya hanya 1, passwordnya 1. Kemudian dibacakan surat surat yang ke-71, ayatnya 10, 11, 12. Yang pertama tadi, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hai kaumku, beristighfarlah, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Tidak ada lain-lain, saya tunjukkan yang lain. Ini password pertama. Yang pertama tadi apa Pak, Bapak Ibu? Dilanda kekeringan. Yursilis sama alaikum midraro, akan kami turunkan hujan yang membawa berkah, hujan lebat. Loh, dijawab langsung berjawab. Yang kedua tadi apa Bu? Wayum ditkum bi amwalikum, maka akan kami tambahkan malon-malan, ini kan jamak ini. Bi amwalikum, akan kami cukupkan, akan kami beri kekayaan, harta yang melimpah. Jangan dibawa Al-Quran, dibawa Bapak itu. Ya kan? Wayum ditkum bi amwalikum, betul Mas? Nah. Yang tadi yang ketiga apa Pak tadi? Daerah nggak ada yoga kan, mandul, bukan mandul. Karena memang terhalang, nggak bisa. Wabanin jamaah lagi, akan kami beri anak-anak yang banyak. Loh, dijawab. Yang keempat, rombongan para petani, para pengusaha, konglomerat pertanian, perkebunan, sumber-sumber mata air. Tadi jawab. Waya ja'alakum jannatin, maka akan kami jadikan kebun-kebunmu, pertanian-pertanian akan menjadi subur, panennya melimpah. Loh. Wa yaj'alakum anharon, sumber-sumber mata air kali Bengawan meluap. Loh, coba 1. Hanya 1 istighfar. Password. Nah, cara bacanya nanti yang terakhir. Cara bacanya gimana? Password itu. Panjenengan saya yakin setiap setelah sholat mesti baca, tapi belum ada energi yang masuk. Password kode itu belum ada yang masuk, energi masuk. Nah, ini 1. Yang kedua, ya, Nabi siapa? Yang kedua, Nabi Hud. Nabi Hud itu punya kaum yang kaumnya itu tidak seperti kita. Orangnya blongsong, tahu blongsong Pak? Gede banget. Disebutkan itu 60 hasta. 60 hasta itu berarti kan berapa? 30 meter. Masya Allah, kalau ini lampu mati tidak perlu. Ibunya gede, setiap malam melahirkan. Maksudnya setiap malam melahirkan artinya kekuatannya kalau hubungan suami istri semalam sontok. Sudah besar. Dan Nabi Hud itu perawakannya kecil, diledekin, Hud, kamu pernah gak bisa ngalahkan aku, gitu kan? Nah, menghadapi gitu kasih mukjizat. Menghadapi orang gitu besar-besar, baca aja sejarahnya. 30 meter Pak, kan 60 hasta. Ini berarti enak ya kalau mau nggak usah pakai kan begitu ya. Nah,
kasih. Ya. Akan dikasih kekuatan. Bapak kepingin sehat walafiat? Yakin, Mbah? Pak Ade? Yakin Bapak? Sehat walafiat. Ya kan? Purun? Nah, turunlah ayat. Surat yang ke-11, surat apa? Surat Hud. Ayatnya 52. Ya kan? Wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Tapi ini ada syarat. Tadi kalau Nabi Nuh itu langsung mohon ampunan, tapi ini syaratnya setelah mohon ampunan mohon bertobat. Jangan mulai lagi berdosa. Maka kamu akan diberi rezeki dan akan diberi kekuatan di atas kekuatan rata-rata manusia. Wa yumditkum bi amwal wa yumkin wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Maka akan kamu diberi kekuatan di atas kekuatan rata-rata manusia. Jadi Nabi Hud yang perawatan kecil mengalahkan orang yang begitu besar itu. Hancur lebur. Loh, jelas tuh Pak. Warna buatan. Nah, Masya Allah. Itu pondok saya di Pondok Karangasem kemarin pas Covid tidak libur. Karena kan pondok tahfidz, ngafalin Al-Quran, baca istighfar itu, salat 5 waktu terus. Alhamdulillah ya. Ini nomor 2 akan tadi kecukupan semua. Ini yang kelima, dikasih kesehatan paripurna. Lho piye Pak engko rumah sakitku, aumku. Yang betul apa? Sing sakit-sakit sing warga Muhammadiyah, ya kan jamaah An-Nur sehat walafiat. Cukup semua, ya kan gitu kan? Gitu. Nah, kemudian lanjutkan. Purun enggak niki Masjid An-Nur mau makmur kabeh sejahtera. Purun. Lah harus Nurul Muhammadiyah jamaah ini jangan sampai ada yang kekurangan. Disebutkan surat yang keberapa tadi? 11 ayat 61. Maka kamu akan dikasih kemakmuran, tapi syaratnya ini Nabi Soleh. Nabi Soleh itu keturunan konglomerat diladekin. Wah Soleh, kamu jadi nabi itu kan karena keluargamu kaya semua. Umat Nabi Soleh kan kaya semua. Dan Nabi Soleh diangkat, ya kan karena keluarganya kan kadimah diladekin. Wah Soleh, kan begitu. Maka kemudian ya, karena diledekin orang konglomerat orang kaya-kaya itu, turunlah ayat istighfar, mohon ampun pada Allah, dilanjutkan dengan apa toh? Maka akan kamu maka aku kami berikan kemakmuran sejahtera loh. Nah dijawab toh, An-Nur harus makmur, sejahtera. Nggih ta mboten? Nah, wis ketemu pinten? Nah, nanti setelah itu, ya kan, kita kan hidup enak, tenang, gitu mboten? Saestu? Gitu mboten? Enak, tenang, gitu kan? Mboten kekirangan napa-napa, ngoten lho? Dijawab surat Hud lagi. Surat yang ke-10 ayat 3. Wa yumatikum mataan ila kasin musama, maka kamu akan diberikan nikmatan tanpa batas unlimited. Nah, Masya Allah. Purun apa mboten iki? Nglampahi saestu. Nah, sampai Kanjeng Nabi niku di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang terakhir tentang istighfar. Man lazima ada 2 redaksi, man aksaro min. Kalau man lazima itu al istighfaro barang siapa yang mendawamkan apa Pak? Melestarikan, mengistiqomahkan istighfar, ja'alallahu lahu, ya kan, akan menjadikan min kulli diken makhraja, segala kesempitan akan diberi jalan keluar. Wa min kullin hammin faraja, segala kesusahan, ya kan, akan diberi wa yarzuqahu min haitsu, maka rezekimu akan diberi dari mana lo? Coba, Masya Allah, berapa Pak? Sampai kuncinya gitu kan. Rasulullah mengatakan dengan tauhidnya yakin siapa yang baca Sayyidul Istighfar, tuanya istighfar pagi,
ya itu baca pagi, sore meninggal dakhulal jannah. Siapa yang baca setelah maghrib, ya kan, besoknya meninggal dakhulal jannah, betul kan? Sayyidul istighfar. Apa itu mboten? Mantun maghrib, mantun subuh dibahas mboten? Nah ya itu, sampai mlebu swarga dijamin Pak, istighfar. Gitu. Kitab yang paling lengkap itu kitabnya Al-Qurtubi. Nah caranya gini, caranya Bapak Ibu kepengen langsung Sidratul Muntaha apa pelan-pelan? Saya itu kepengen langsung jalan tower gitu pesawat atau pelan-pelan? Neng alon-alon waton kelakon, mantun sholat maca ping 3. Alon-alon waton kelakon. Neng alon-alon waton kelakon tapi ya tejak terus dipoco 70. Dasar ya, Pak. Panjenengan kalau mantun sholat kan maca ping 3 istighfar ya. Itu alon-alon waton kelakon ya gladuk ya ini. Gitu kan? Digas titik ya kan? 70 gitu mboten? Gitu mboten? Digas titik malah 100 wis lumayan iki. Ya, wis belum. Masa belum? Iku masih belum. Nah. Dicatat ini. Nanti setelah amalan, nanti saya tanya Pak Ustaz Samsudin, ini kan Pak kasih, nah besok saya kirim listnya ya. Siapa-siapa yang sudah menembus. Loh iya, sampai 40 hari saya harus mesti mengomando. Iya. Jangankan yang jomblo nanti. Gitu, Masya Allah. Nah, neng panjenengan kepingin menghadapi wong 10.000 baca 313 surat Al-Badar. Perang Badar itu Pak, tentara pinten? 313. Loh. Ngoten to? Ning maca 19 itu berarti dijaga malaikat aja. Jadi setiap mau berbuat jelek itu dibelokkan. Itu kalau membaca 19. Itu malaikat menjaga neraka Sakor itu kan 19. Ya teman-teman. Kalau 17 kan 17 rakaat panjenengan rutin. Nah, kalau panjenengan ingin mulai masuk tol ini Pak, tapi belum naik pesawat ini 1000 kali. Loh, apa ada? Ada. Baca 1000 kali, namanya istighosah. Surat nomor Pak? Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 9. Baca ping 1000. Maka malaikat itu sudah ini talak berpesawat ini. Nah, 1000. Iya teman-teman. Boleh katanya di dalam kitab-kitab tasawuf itu boleh dicicil. Tapi kalau punya keinginan apa saja itu kan, dan sudah saya laksanakan 26 tahun ini ada saksinya ini. Yang dulu masih kontraktor menjadi saya amalkan itu. Ini anak saya yang pertama ini dosen umlah. Ini saksi. Ya kan? Mulai kecil sudah saya ajak umrah, dollar duit gitu Pak, zikir itu Pak. Satu jelas ya Pak ya. Neng sekarang naik pesawat Sidratul Muntaha, ayo baca berapa? Di atas 1000, 12.000. Mantan-mantan wudu, padahal punya hajat besar. Wes rono rene macet, apa saja macet kau. Wudu, salat 2 rakaat ba'da wudu, menghadap pada Allah baca istighfar 12 kali. Nah, 12.000 kali. 12.000 kali. Loh, saya ampun nglakoni niki, Pak. Ampun. Dikit sebutkan kitab-kitab masyhur, kitab tasawuf. Ayo, ini Muhammadiyah kan ini. Saya itu Pak sebelum tahun 2000 ngaji di Thariqat Pak. Majelis Tarjih, tapi ngajinya Thariqat itu. Tapi saya ambil Al-Qur'annya semua, hati-hati yang itu. Amalannya ada yang di Al-Qur'an. Saya sudah keliling itu istighfar banyak yang enggak tahu seperti tadi itu alon-alon waton kelah. Kalau panjenengan An-Nur ini PDM ini ya Mojokerto ingin
gemah ripah loh jinawe kerto tentrem kerto raharjo, amalkan istilah password langsung. Bapak bisa manggil seseorang dengan istighfar tanpa diberitahu. Gitu mboten? 2 cerita aja. Buku saya itu ada 300 cerita, setiap bab itu adanya. Nanti kalau sudah pertemuan ketiga dibagi. Ya? Ya. Pak, bener nggak? Bapak nanti pireng mboten? Enten tiang tukang roti nong pinggir di Irak perkampungan. Gitu? Pernah pireng mboten? Semuanya dikabulkan oleh Allah kecuali siji tok. Aku kepingin ketemu guruku, guru besar. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad, nama lengkapnya itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal, gitu loh Pak ya. Maka disebut Imam Ahmad bin Hambal, ngoten nggih. Ngadon ngene, astagfirullah, astagfirullah. Suatu ketika manggil ini Imam Ahmad bin Hambal ini datang jauh tanpa tujuan digerakkan, panjang naik onta gelatu sampai ke Irak. Ketemulah malam, ya kalau Anur, alhamdulillah kalau ada kemalaman sini, monggo. Marbotnya itu, tuwa, apa yang mlebu masjid turun masjid kuneng, diusir kan. Kemudian lihatlah tukang roti yang tua juga itu. Wah ya Tuhan, mampirlah ke rumah saya di gubuk saya yang kecil ini. Si imam mampir merebahkan. Sing tukang adon tukang roti itu bikin astagfirullah, astagfirullah. Ndak tidur, didengar. Kemudian tanya paginya, wahai Tuhan, kamu kok nggak tidur? Ya, adon roti, ya kan? Ngono nentas titik berarti gurih kan, ngoten atas titik ya gurih kan, ngono atas gurih. Nah, ditanya, kula niki Tuhan mpun dangu doa kepada Allah dan melestarikan, mendawamkan istighfar. Sedanten napa sing kula karepaken niku keturutan kabeh kecuali siji, kepengen ketemu imam besar penjaga sunnah, Imam Ahmad bin Hambal. Nangis kan? Bareng ngoten, lho kula niki imam besar penjaga sunnah Imam Ahmad bin Hambal. Ayo coba siapa yang menggerakkan? Yuk, 12.000 langsung datang. Coba Bapak Ibu ada ruwetnya apa baca duduk nanti 3 hari nanti ada datang. Saya pun lakoni Pak Ibu. Tapi ingat loh Bapak Ibu, setiap orang nanti itu beda-beda. Dijawab dalam Al-Quran surat Tolak. Surat Tolak surat nomor berapa Pak Ibu? 65 ayat 3. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala kulli shay'in qadra. Kami akan memberi rezeki, kekuatan, kemampuan sesuai dengan ukuran kemampuan manusia sendiri-sendiri. Tadi kula kali panjenengan benten, Pak Ustadz sampeyan benten, Pak benten. Inna wa bali wa amrika ja'ala qadra sesuai dengan ukuran, enggak bisa sama. Gitu? At-Tolak 65 ayat 3. Belakangnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yattaqillaha wa hasbuh innallaha bali wa amrika ja'ala kulli shay'in qadra. Wis. Gak podo antara ini. Kekuatannya gak beten. Nah, syarat ini ya, syarat ya. Nempureng lampai kalau kasih ijazah. Tapi ijazah sertifikatnya kalau sudah ketemu 3 kali. Kalau belum ketemu 3 kali tidak bisa. Asli. Ini saksi anak saya itu. Betul Pak, mau belok berbuat jelek ketahuan kita. Oh, diingatkan, nggak jadi. Ya, ijazah asli Pak. Jangan macam. Ya, Pak, ayo mulai. Bismillah ya, nah itu ya. Bismillah ya. Karena pengajian singkat setelah lagi kan Isya. Ya kan? Segala problem kehidupan
usahanya macet, ya kan, belum dapat jodoh, belum punya rumah, ya kan, belum apa malah penyakit sing obat sak gebok. Tapi dengan syarat Pak, Bapak itu kalau doa, mohon maaf, kalau doa piye Pak? Bapak doa biasa gini apa gini biasa? Yang Bapak minta itu apa biasa ya? Nggak tahu, nggak powernya nggak ada, nggak ada. Aku minta dunia akhirnya powernya nggak ada sama sekali, nggak ada powernya, nggak ada. Dijawab oleh Allah. Surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51 ayat 23. Harus begini cara berdoanya. Supaya yang tadi saya ceritakan. Ad-Dariyat surat berapa Pak? 51 ayat 23. Tuhan begini sudah. Ini caranya berdoa. Fawarabbis samai, demi Tuhan langit yang jaga langit tanpa tiang tidak roboh. Betul Pak? Ngeneng roboh piye Pak awake dhewe? Menyet. Wal ardi, dan jaga Tuhan bumi, yang jaga bumi ndak goyang kecuali kena gempa. Ngoten nggih, nang kena gempa piye, Pak? Piye? Innahu lahakun, sungguh janji Allah pasti akan dipenuhi mislama anakum, seperti apa yang kamu ucapkan. Masuklah saya ambilkan ilmu teori, ilmu afirmasi. Ilmu artinya suatu pernyataan keyakinan azam yang kuat. Tuh, mislama anaknya seperti apa yang kamu ucapkan. Ilmu afirmasi kalau berdoa Bapak visualisasi. Misalkan Bapak ini ya kan jarang nggak ada rumah nih, ya kan? Istighfar. Setelah itu berdoa, ya Allah, saya mohon rahmat-Mu, berilah kami karena rumah yang luas untuk keluarga kami. Dikasih Pak loh. Betul. Bayangkan Pak. Loh kula niki tahun 2000 kepengin berangkat haji. Kula sanjang karo guru kula. Yai kula badhe berangkat haji, tapi istri saya kepengin nderek. Kayak dhewe siji tahun 2000. Baru tengah malam datang Pak. Loh saya tidak ngundang Pak. Kiai itu dari Jawa Tengah cuau di Jepara sana datang ke Surabaya. Tengah malam jam 10 apa jam 9 malam. Datang ke rumah Retno. Loh kagetlah saya. Jam 10 malam kok Yai datang, ada apa ya? Tengah malam pada tahun 2000 kan belum seramai sekarang. Mau belikan apa mie itu gitu. Adalah terang sate jalan. Terus saya ndek itu. Pesan, terus kita makan malam. Besok berangkat haji ya? Berangkat. Bukannya berangkat, jadi panitia 70 hari. Coba Pak, ayo. Kloter panitia. Loh betul itu Pak. Lah terus gini Pak. Saya ini kan ngukur arah kiblat, betul Pak ya? Sering diledekin, ditanya kiai, kamu sudah pernah lihat Ka'bah belum? Saya dari sekretaris sektor dekatnya Masjid Nabawi, sudah 10 hari persis. Ya Allah, saya menangis itu. Menangis seduh-seduhnya. Saya ini sering ditanya kiai, sering ngukur arah kiblat belum tahu Ka'bah supaya ke pusat. Loh, pucuk dumadaan Pak, hari ke-11 ada surat dari Pak Dirjen. Kamu besok pindah ke sektor Afair dekatnya Masjidil Haram. Ayo coba. Setia apa tidak? Nah terus saya kan punya anak laki-laki. Ini anak saya ini ya, dengan yang kedua dosen Umla dan dosen Unu Malang. Kan kepengen anak perempuan, istri telepon, Bi, mohon doa di sana. Walaupun sudah 12 tahun nih jaraknya Pak. Umi masih bisa melahirkan, bisa gitu. Saya berdoa. Pulang, tak tanya Umi
sekarang sholat apa tidak? Sholat, langsung alhamdulillah kan sudah 70 hari tidak ketemu. Ternyata setelah 5 bulan saya USG, nggak ada entul-entulnya ini Pak. Nggak ada entul-entulnya, tahu Pak? Nggak ada entul-entulnya. Berdebatlah dengan dokter, laki atau perempuan? Kan ingin punya perempuan. Baru 7 bulan USG lagi, bener perempuan loh Pak. Kun fayakun, jalur anak perempuan, depan perempuan. Ayo, tidak cukup itu. Ya Allah, kemarin itu saya hanya punya 1. Istri kepengen berangkat haji, mertua tinggal 1. Yang ikut saya itu. Maka berangkat. Tahun berikutnya saya setelah datang Pak, langsung daftar berangkat Pak, wong telu Pak, itu Pak. Biasanya wong pinter, bukan biasa, kata-kata itu yang pinter itu disaingan. Gitu, ning on duwe ilmu nggak disampaikan, betul Pak. Kata-kata itu yang, tapi kula mboten. Enten wartawan radio RRI, muridnya itu guru ngaji, anaknya guru ngaji dengan saya, ngaji dengan saya. Bapaknya reporter setiap tahun, reporter nggak pernah RRI. Bah, aku kan berangkat haji, wis bismillah ya, berangkat. Langsung dipanggil berangkat Pak. Pinten tadi Pak? Loh, betul ini Pak. Bukan jalan tol lagi Pak. Tapi syaratnya Bapak Suci, ada syarat ini Pak. Tidak boleh selama melakukan sholatnya jangan terlambat. Nah, sholat terlambat dijawab oleh Al-Quran. Surat Toha, surat yang ke-20, ayatnya 132 Pak. Yang ayat yang terakhir. Itu Pak. Ini syaratnya ini. Pas ngelakoni kepinginan tadi itu 3 hari, 17 hari, 40 hari. Wayai ngelakoni ini tidak boleh. Ada aturan langsung tinggalkan semua kalau bisa jamaah. Bagaimana? Wa'mur, perintahkan. Ahlaka, keluargamu, bisolati dengan sholat. Amar bentuknya, kalimatnya, katanya adalah amar, bentuknya nahwu sorobnya adalah sorobnya juga amar. Perintahkan. Loh gitu loh. Gitu betul. Ahlaka keluargamu. Berarti sholat berjamaah. Tapi ingat wastabir alaiha, bersabarlah. La nas'aluka nahnu narjuka nahnu akibatul littaqwa. Maka kami akan cukupkan rezekimu. Kami sedikit pun tidak minta rezeki. Itulah akibatnya kamu hati-hati kan kamu berteluh. Sholat berjamaah awal waktu sudah dikasih rezeki. Belum, ya coba. Nah, betul Mas itu Mas. Nah itu. Ini Al-Quran. Dawuh Gusti Allah mboten kula lho ya. Kula niki namun nglampahi mawon sebagai tiang, sebagai hamba. Yang punya ilmu ngapain? Tak amalkan. Nah, kalau punya ijazah ya tambah cospleng. Ayo mulai benjang boleh kapan? Bapak mulai aja mulai malam ini atau besok? Malam ini. Atau mulai besok? Ada syarat yang kedua. Satu tadi kan syaratnya suci, ngelakuin suci, wudu. Ya setelah pokoknya batal wudu, usaha kan, walaupun ngantar galon umpamanya ya tetap ya wudu. Salat apa waktu Pak Bu? Gusti Allah pun ngendikan surat Al-Muzammil dan surat Al-Isra, gitu, pun ngendikan. Akeh-akeh uang bengi iku gak ono wong iso tangi. Gitu, mungkin mboten. Padahal Gusti Allah pun ngendikan, sapa ning gelem tangi wengi, maka langsung lurus. Enggak ada halangan. Njaluk nuwun. Gitu mboten. Maka disebutkan, ya kan, kamu ndak akan bisa mengukur Muhammad. Saya yang bisa mengukur kata Allah. Ukuran sepertiga malam itu. Pokoknya paling lambat jam 3 bangun. Kalau bisa setengah 3 bangun sampai subuh. Setengah jam sholat tahajud, setengah jam maca Al-Quran, setengah jam dzikir aja. Setelah sholat tahajud sebenarnya tidak ada doa lagi kecuali dzikir. Gitu, serta apa Pak? Ya.
surat Ad-Dariyat. Surat yang ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika akhir malam setelah sahur tidak ada bacaan lain kecuali istighfar. Loh, ngendikane Gusti Allah ngoten. Jadi kalau panjenengan bangun jam 2:30, ya kan langsung mandi, jangan tidak mandi. Mandi. Sudah ada orang yang mandi setelah tidur, maka seluruh fresh dan apa itu kolesterol, apalagi asam urat logur jatuh. Itu sudah diteliti. Jangan hangat, jangan yang dingin. Itu yang dingin jangan melogorkan, bukan yang hangat. Itu ada penelitian itu. Orangnya masuk Islam sekarang. Gitu. Nah, jam 2:30 bangun langsung mandi, mau mandi janabat, mandi apa terserah lah. Pokoknya sedang mandi segera sholat, ya kan? Sholat tahajud diakhiri dengan witir. Setelah itu baca Al-Quran setengah jam. Tahajudnya setengah jam, zikirnya istighfar ya tadi itu, ya kan? Berapa Pak? Nah, nanti 3 hari atau 7 hari didatangi apa yang diinginkan. Lho kula pun melampaui Pak. Cerita ini mboten kula nglampahi, mboten purun kula. Kalau ingin jalan Sidratul kalau biasa ya ping 3, ya kan? 17, 19, 33 itu biasa. Enggak ada rasa. Ya kan 70, 100 itu ya powernya sudah itu. Tapi kalau sudah 1000 dibangun dampingi oleh 1000 malaikat. Apalagi yang 12.000. Iya dicicil. Kalau bapak ibu punya hajat, panggil aja ini bapak-bapak itu ngundang, mau coba bareng-bareng hajatnya 1. Ini kan, kalau 12.000 kan 1000-an, 12 orang nanti kasih apa makan minum ayo dibaca kan semua. Bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa dicicil. Tahu dicicil ya Pak? Duhur, asar, kan 5 kali, ya kan? Berarti 2,5. Gitu. Kula pun nglampahi Pak kali ibu ini pun. Ya mboten nate loro. Cukup kabeh. Sing keinginan cukup, tapi tidak semua keinginan itu diberikan sesuai dengan ukuran. Nggih ngoten nggih Pak ya, mungkin salah paham mangke. Ku salah paham. Lah aku gak soge-soge lah sampean kayak suwe hat. Ngono lho. Ngono nggo. Kan padha coba sakit-sakitan piron tak kabeh itu. Ada yang begitu dikali-kalinya sendiri-sendiri. Ngoten lho nggih. Nah, kalau setiap kepingin apa itu, ayo Mi, udah. Besok datang. Baru saja ada teman di jauh itu. Ada jual tanah, regane piro, Bang? 300. Nah, sampean yang piro 200. Wong, Mbok. Wis tak kei ilmu, wis lakonono sak minggu. Lho wong teko. Wong teko dhewe. Bah, tambah ono 5 juta hebat dadi kena 205 lho. Langsung ketemu saya udah minggu baru itu. Itu. Ayo coba, pinter Pak Bapak. Jalan Sidratul Muntaha. Ya. Ya 1000 sudah pesawat itu 1000. Jelas? Pokoknya An-Nur ini harus jamaknya sehat walafiat. Gitu. Cukup semua, cukup apa soge? Cukup. Ya cukup. Al-Ghani itu cukup bukan kaya. Gitu, cukup gitu Pak. Gitu, di mobil cukup, di sepeda motor cukup, istri 1 cukup. Loh, ayo monggo Pak, lakukan Pak. Nanti ketemu saya lagi, nggak tahu kapan. Ya kan, saya akan cek nanti listnya kan ini, saya list. Yang kalau sudah diazamkan malam ini nanti 3 hari di list. Wes ono buka belum? Nanti setelah itu 17 atau 40. Kalau sudah 40,
katanya ulama-ulama mulai dari Nabi Musa dikabulkan. Nabi Musa kan 40 baru dikabulkan di dalam Al-Quran. Semuanya saya ambil dari situ. Wah, Muhammad juga ahli tasawuf, ya nggak apa-apa. Ngelakonnya kan yang penting tidak melanggar sunnah. Al-Qurannya semua. Saya ditanya, Ustaz, ngapa kok bacanya banyak? Pernah dibaca nggak? Ya, Dikron kasiran unlimited. Betul. Terjemahannya apa? Dikron kasiran itu unlimited kan, tanpa batas kan? Nah, kemudian setelah itu, ini Al-Quran saya amalkan. Mengapa kok harus ada batasan? Ya kan? Karena manusia itu tidak akan mungkin mampu. Setiap seluruh apa saja di dunia ini ada batasnya. Dibatasi oleh itu, tidak akan mampu semua. 90-100 hanya dikasih 1. Ya, semua dibatasi. Maka caranya, kata Rasulullah, batas alon-alon waton kelakon itu 3 kali. Ngono lho. Gitu, cekap nggih? Insyaallah. Mulai malam ini atau besok, terserah. Nanti ditulis, sama Bapak tulis. Gitu. Ya, tulis Pak Rudi, Mas Rudi, nanti apa itu dikirim Pak ini, gitu. Ini jamaah-jamaah Bapak Ibu. Yang biasanya yang cospleng itu biasanya ibu-ibu. Yang itu, ibu-ibu. Kalau bapak kan mau dari rono rene. Ibu-ibu kan istiqomah itu, betul Pak ya? Betul Pak? Iya kan? Bapak rono golek rezeki rono rene itu. Bapak Ibu, di masa sekarang ini tidak ada lain masa sulit seperti ini, Bapak amalkan, ini adalah kuncinya. Passwordnya istighfar. Dan Bapak dijamin masuk surga kalau baca pagi setelah subuh, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al-fatika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bitambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi kok sorenya mati, meninggal masuk surga. Dibaca mari maghrib, besoknya masuk surga, jamin Rasulullah yang menjamin. Ya coba, amalan apa yang langsung baca masuk surga? Minimal baca 1 kali. Jelas tuh Pak? Jaminannya surga. Dunianya makmur. Dunia makmur surat apa Pak? Surat Hud ayat 60 sah. Bapak lu makmur, yakin makmur. Kula pen 26 makmur. Wis, enggak kurang apa-apa. Sehat, ya kan? Di atas rata-rata manusia. Ya kan? Enggak usah nggawa obat sak gebok, enggak usah. Itu. Istighfar, salafat kemana saja Pak istighfar, amal saya istighfar. Setelah sebelum subuh istighfar saja, setelah sahur istighfar. Nah, lagi kalau Bapak mau cospeng lagi, seluruh ibadah sunnah dilaksanakan. Kata Kanjeng Nabi, siapa sapane wong sing lakon ibadah sunnah, maka kekasih Allah. Kalau wajib itu sudah biasa, standar. Kalau ada hamba manusia yang melakukan sholat sunnah, itu adalah manusia istimewa, kekasih Allah. Oh, kata sokenya. Neng lakoni hanya fardu-fardu ya biasa. Enggak ada ini, enggak ada ziyadah, enggak ada tambahan. Nah, kalau mau ya kan, terus ada lagi, ada syaratnya itu. Setiap hari harus memberi sedekah. Sedekah itu berupa apa saja. Duit, makan, senyum, ada waktu nonggone dalan dipinggirkan. Ada yang kurang beres disapu. Sedekah. Paling enggak senyum, tapi ada senyum nanti dibawa ke senyum. Maksudnya ojo grutu ngono, ya kan? Jelas ya, sedekah setiap hari. Pagi sedekah, entah sedekah apa. Doa, boleh, apa saja. Jangan diri sendiri. Kalau mau cospleng Pak, jadi saran apa banyak Pak. Gitu kan. Tapi sudah dapat 12 keutamaan. Ya kan, sudah dapat 12. Yang tadi saya sampaikan ada 12. Bapak pun hitung dereng. Wis pengrolas Pak Sinar Muhammadiyah yang bapak-bapak itu.
Ayo nomor 1 napa? Mlebu swarga. Nomor 2 diturunkan hujan yang berkah. Nomor 3 cukup. Nomor 4 sing gak duwe anak nang duwe Nomor 5 seluruh usahanya. Nomor 6 seluruh penyakit dilek kuat. Ya kan. Nomor 7 makmur. Nomor 8 nikmat senang tenang. Nomor 9 gundah gulana jadi senang. Terus dan seterusnya orang-orang tadi itu. Ya, cukup ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan manfaat ya. Karena ini sudah 3 bulan yang lalu. Pesannya sudah 3 bulan yang lalu. Ya. Enggak kenal, saya juga enggak kenal. Ya kan? Apa saya dzikirnya istighfar kemudian saya didatangkan sini bawa alam. Ya kan? Ya, silakan. Ya. Ya, gimana ya? Ya di Facebooknya Pak Thomas Martin itu kan kolom tapi nggak ada tanya jawab. Cuma waktu itu saya bertanya apakah tidak memungkinkan 1 hari 1 tanggal. Beliau menjawab sementara masih tidak memungkinkan. Jawabannya nah karena panjangan ini kan ada KH itu sebelum KH gitu kan. Ini apa perputaran matahari dan sebagainya sehingga kalau dalam satu tempat tertentu 24 jam perputarannya. Apakah dengan wilayah yang lain itu belum bisa sampai 1 hari dalam 1 tanggal? Oke, itu hari kan tanggal. 1 hari 1 tanggal, tidak ada 1 hari 2 tanggal, tidak ada. Udah gampang jawabnya gitu. Bisa Pak. Sini bukan sholat, jangan dikur sholat itu matahari. Ya kan di sini sekarang Isya, ya kan jam 8, jam 19 di Mekah masih kurang 4 jam, berarti jam berapa? 19 berarti ya jam sampai asar itu sholat ngikuti. Jam. Kalau ini kan tanggal, bisa tanggal 1 hari 1 tanggal sedunia. Ngoten Pak. Jadi dimulai dari New Zealand paling timur. Ya kan? Paling timur, ya kan? Istimewanya sebelum subuh maka tanggal seluruh ke barat. Dan di Amerika tinggi hilal ketinggian segini itu 5 derajat, jaraknya elongasinya 8 derajat ini. Tingginya ke atas itu 5 derajat, jaraknya elongasi nah begini, jarak melengkungnya itu 8. Istimewanya di New Zealand sebelum subuh, di Amerika ketinggiannya sudah tanggal seluruh dunia. Loh mengapa di Indonesia belum? Karena Indonesia belum menggunakan kriteria 58, masih 36. Saudi mengapa kok belum bisa? Karena Saudi wujudul hilal atau miladul hilal di Mekah. Jadi kalau dari Mekah wujud ya sudah tanggal. Di Indonesia juga begitu. 3, 6 di Indonesia bukan dunia. Kalau Muhammad kan dunia. Nah kapan nanti bisa bersatu? Ya kapan-kapan nanti. Gitu Pak. Sakit Pak. Ngitungnya itu hari. Apakah 1 hari ada 2 tanggal Pak? Praktis saja. Enten betul. Repot Pak. Ngundang khitanan atau ini, ya kan? Tanggalnya nak loro, kalau sing teko. Jelas Pak ya? Bisa. Saya bisa. Ini sudah saya hitung bisa. Sebelum Muhammadiyah lahir KHGT, ya kan Juni 2015 kemarin, saya sudah bikin dengan anak saya yang begini. Saya hitungkan 350 tahun dan sudah kalender sudah ada. Tinggal Bapak kalau mau, ini kan ntar lagi kan Muharram, sudah terbit loh. Muharram sudah jadi. Berapa harga? Saya tidak jualan, yang jualan tokonya. Loh, ini ada seluruh Muhammadiyah belum ini Bu, Bapak Ibu. Ini saya hitungkan 40 kota di dunia ini. Tidak ada kalender di dunia yang bikin semuanya paling 1 kota. Kalau dulu kan betul kan harus di Jogja saja.
Pemerintah juga belum menghitung seperti ini. Gitu Pak ya, jelas? Kalau Bapak belum paham, belum tahu, ya ikuti aja kalendernya Muhammadiyah. Lebih selamat. Gitu. Tapi yang jelas tanggal itu dalam hari itu hanya satu. Tidak ada dalam satu hari 2 tanggal. Ya, nah karena ini ikut global, maka satu hari 1 tanggal. Ada lagi? Ya, silakan. Ini mau melaksanakan Pak? Insya Allah ya. Ya. Nah, cuma yang saya tanyakan, Kiai, niat apa yang kita perlu, segala sesuatunya akan tergantung pada niat. Ya. Pertama, yang kedua, kalau kita melaksanakan doa atau mengamalkan sesuatu dengan hitungan 1.000, 2.000, 12.000, apakah tidak terjadi seperti transaksional atau hitung-hitungan sama Allah? Itu Gusti Allah yang bikin sendiri, mboten kula. Niat satu aja, visualisasikan. Selama anak seperti kamu ucapkan, Bapak mau minta apa? Visualisasikan, gambarkan. Oh mau umroh naik pesawat ini. Terus oleh ada uangnya, bayar umroh berangkat. Oh aku kok nggak punya mobil ya. Terus kerja keras itu oleh rezeki tak tukar mobil. Gak ada punya rumah, aku ada kos-kosan kecil gini itu. Membayangkan kerja, terus oleh duit merah, ya kan? Bayangkan oh my gede, itu visualisasikan. Namanya ilmu afirmasi. Itu orang luar negeri semuanya begitu, kita ketinggalan. Setiap keinginan diafirmasi, divisualisasikan. Nah Al-Qur'annya ada surat yang ke berapa? 51 ayat 23. Aku bersumpah demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, sungguh janji aku pasti akan seperti apa yang kamu ucapkan. Anda kan ucapan berarti kan pernyataan ilmunya kan metode afirmasi kan suatu pernyataan yang diajamkan. Oh tidak kayak siji aja siji. Nah syaratnya setiap hari ya kan bisa merubah paling enggak 1 bulan 1. Nanti kalau 1 tahun kan 12 kali misalkan gini. Banyak syaratnya. Saya pokoknya 1 bulan ini saya tidak boleh meninggalkan sholat awal waktu. Oh dapat 1 kan? Nanti bulan berikutnya saya nambahi sholat sunnah. Setelah loro kebiasaan. Ketiga, setiap saya batal saya wudhu oleh telu bulan oleh telu Pak. Setahun oleh rolas. Loh. 12 kebiasaan 1 tahun, wah udah luar biasa. Wah, maka doanya kan kun fayakun nggak tahu. Nah, Bapak Ibu mau ngeten dereng. Setiap hari ngeten mboten. Nah, sebelum tidur Bapak bayangkan, saya hari ini ngelakuinnya apa, ada dosa apa enggak? Loh begitu. Dilapor dulu, mau tidur, lapor. Nah, mau tidur, lapor, wudu, setelah wudu, ya kan? Kemudian apa itu? Baca Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian ya Allah, saya bangunkan jam 2:30, nanti Bapak akan dibangunkan, enggak usah bawa alarm, persis pandomnya yang 12 itu persis di atasnya, melek luyo persis. Enggak usah, Bapak sudah azamkan kan, seperti apa yang kamu ucapkan, minta bantuan malaikat. Kan Bapak pernyataan, minta bantuan, ya Allah saya bangunkan jam 3, dibangun jam 3. Ya Allah saya bangunkan jam 5, dibangun jam 5. Ya Allah saya bangunkan jam 5, dibangun jam 6. Kan Bapak sudah nyatakan. Loh betul, ayo coba. Ayo malam ini Bapak azam. Pak saya bangunkan jam 6, dibangun jam 6. Ada azan pun tidak akan bangun, walaupun sudah melek gini. Loh kan sudah dinyatakan. Ngerti jelas coba ya. Bapak kalau berdoa, Ibu kalau berdoa, Mas Marco berdoa, divisualisasikan apa yang diminta. Kalau Bapak mau berubah, paling enggak 1 bulan sudah punya kebiasaan 1. Nanti 1 tahun kan ada 12 kebiasaan. Tahun berikutnya 13, 4, 2 tahun kan 24 kebiasaan. Disenangi Allah, kekasih Allah. Dawuh Kanjeng Nabi. Ngoten. Jelas? Mari Pak dah, ya. Silakan Pak. Pak, empat jelas ya? Ya. Bagaimana kalau semua amalan mesti perlu dilakukan,
Tapi juga namanya manusia saja. Jangan juga melakukan kesalahan meskipun sadar atau tanpa kita sadar. Apakah Allah juga bisa mengabulkan permintaan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah harus sebanyak itu 12.000? Kan orang itu tak sama kemampuannya. Kalau buat 12.000, apakah bisa terkabulkan doanya? Udah? Bapak istighfar berarti Bapak diampuni. Malfair diampuni. Mengapa doa-doa kita ini tidak dikabulkan? Karena kita tertutup. Kata Kanjeng Nabi, setiap kita melaksanakan titik hitam. Seandainya ono stempele nglakoni elek sithik ditok hitam. Ngono men di ati kan, ngono lakon lurut tok, telu tok. Hitam kabeh, Pak. Ya peteng dedet nggak akan kena sinar nur, nggak akan kena. Dengan istighfar itu membersihkan. Diampuni dulu kan, udah bersih kan. Kalau sudah bersih, mau apa? Allah kan maha suci. Pertama diampuni Pak, sudah bersih. Manusia tidak ada yang suci, tidak ada. Ya kan? Tapi manusia berusaha untuk mensucikan dengan istighfar. Tidak harus terserah Bapak. Tapi tuntunan, ya kan? Ada hadisnya Pak. Ada yang tadi itu loh, yang 3 kan ada juga, ya kan? 70 ada, ya kan? 33 ada, yang 100 ada, yang 313 itu peperangan kan? Itu. Yang 1000 itu malaikat datang An-Anfal. Surat yang ke-8 ayat 9. Siapa yang istighosah, mohon hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya kan? Saya contohkan lagi. Bapak Ibu mesti ini. Dokter Isam itu ahli dokter apa? Dokter spesialis bedah. Seminar, ya kan? Internasional. Pesawatnya di Delhi. Di bandara yang kecil. Di situ ada nenek tua punya cucu. Mari tiba, ya kan? Kaki ya kan? Nggak bisa jalan. Dokter spesialis di Delhi, ya kan? Kemudian belum ada jawaban untuk terbang, maka kemudian nyarter mobil sendiri, lewat lorong jalan, hujan lagi, nggak ada warung lagi, mampirlah di gubuk tua pojokan. Ternyata itu ada nenek, yang di situ ada cucu yang barusan jatuh. Dengar semuanya ini bisa disembuhkan kecuali dokter ini. Datang sini hanya berdoa, ya Allah, doanya gampang Pak. Ya Allah, pertemukan, sembuhkan cucu saya ini. Doanya yang tulus ikhlas. Barang setelah itu ditanyain, ibu kok bisa datang saya? Ditanya, saya hanya berdoa. Ya Pak, dokter hebat. Ditekakno nenek tua di kampung. Pesawat itu di Delhi, coba Pak. Mesin itu nggak jalan. Betul Pak? Ayo siapa yang jalankan? Istighfar dan doa. Setelah itu Bapak tawakal, ya pasrah. Saya pasrahkan padamu ya Allah. Pasrah sudah. Bayangkan pasrah kepada Allah itu sudah ada kosong, 0, 0. Insya Allah apa yang saya alami ini karena saya berpengalaman 26 tahun. Ya kan? Seger waras, sandang pangane cukup, gitu kan? Kerto tertem, kerto keraharjo. Masya Allah. Masjid ini harus setelah ketemu Bapak, tapi nanti Bapak saya akan datang nanyakan Bapak Ibu, apakah ada perubahan pengajian ini? Kalau tidak ada perubahan berarti Bapak Ibu belum yakin, tauhidnya belum yakin. Kalau saya tauhidnya yakin, tawakal sudah 0 sudah pasrah. Mau 0 Pak. Saya naik mobil antar Pak di tol di Karawang, kecepatannya mobilnya guling itu, ya kan? Satu pun tidak ada yang lecet mobilnya itu, ya kan? Tempat supir saya, ya kan? Di atas ukuran hitungan itu hancur lebur mati kabeh itu. Kemudian digresik, saya lihat digresik Pak, bawa teropong banyak. Mau berengguling nang kali. Teropong saya itu hancur, tapi supir dan sebagainya penumpang nggak ada.
Apa sama? Hanya istighfar aja itu yang tadi itu. Tukang roti manggil imam besar. Nenek tua di kampung manggil dokter internasional. Coba. Ayo coba, kekuatan istighfar itu kunci. Dawuhnya Al-Qur'an boten kula yang nglampahi. Ya kan? Semuanya di tangan Allah yang nglampahi, tapi ingat panjenengan akan diberi sesuai dengan kemampuan panjenengan sendiri-sendiri, tidak akan yang ada yang sama. Ya kan, umpamanya panjenengan kok gak dikai kecukupan, kayak waras tok, gak usah nggawa obat sak gebok, kayak coba kan bersyukur. Umpamanya sama dikai cukupan kok nggawa obat sak gebok, ya beda kan jadinya begitu. Mudah-mudahan saya berdoa, doa yang paling mustajabah doa gaib. Tadi saya doakan mudah-mudahan jamaah Masjid An-Nur adalah jamaah yang sehat walafiat, kecukupan sandang papan pangan, dan jamaahnya mantap, ya kan? Tidak ada satupun yang hok-hokan, ya kan? Kan harus dihindari itu gitu-gitu. Jelas ya? Saya doakan yang penting sehat walafiat, kecukupan segala kebutuhan diizinkan Allah dipenuhi. Doa gaib itu nanti saya doakan gaib. Doa yang paling makbul, orang yang hebat adalah orang yang mau mendoakan orang lainnya. Itu makom tertinggi dalam tasawuf. Bukan untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang dalam ilmu tasawuf kok mau mendoakan orang lain, berarti sudah tingkatan tertinggi. Itu doa gaib, doa yang makbul. Itu jelas ya. Jadi Bapak Ibu jangan pelit. Itu Bapak Ibu pelit, ndongakno pelit apalagi ngasih. Loh itu loh. Nah sekarang kita perbaiki hari ini. Kebiasaan mulai hari ini, kenapa Bapak Ibu catat? Mulai besok, nggih? Ini akan merubah itu. Saulan siji aja lah dah. Satu bulan. Nanti 1 tahun kan dapat 12. 2 tahun dapat 24. Kalau 3 tahun dapat 36, udah Masya Allah, kasih Allah itu. Ya, cukup nggih? Jangan ngapunten nggih? Ya, ada lagi Mas Yan. Iya. Bacaannya itu yang bagaimana? Bapak mau pendek, sedang, apa panjang? Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Kalau Nabi Nuh, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffaro. Yang pendek astaghfirullah. Kalau yang mau kuncinya, Bapak mau kuncinya, Sayyidul Istighfar. Panjang. Jaminannya surga. Kalau Bapak mau Sayyidul Istighfar pagi dan sore, 1 kali pagi, 1 sore, jaminan surga, meninggal surga. Lu coba. Coba meninggal surga udah dengan Sayyidul Istighfar. Bapak hafal? Mau hafal nggih? Alhamdulillah. Nanti dereng hafal nggih dihafalaken. Nggih? Cukup nggih? Insyaallah saya akan datang sini. Akan ngecek Bapak Ibu sekalian, enggak tahu kapan. Karena saya sudah dipesan oleh Pak Camin itu sudah 3 bulan lebih yang lalu, enggak tahu itu doanya kok bisa saya dikesinikan. 3 bulan yang lalu lebih, Pak. Belum 3 bulan. Betul Pak ya, belum lebih 3 bulan yang lalu. Saya hampir lupa itu. Tapi saya tanya anak saya ada ngajar di pondok, enggak Pak, sudah saya baru datang dari pondok langsung balik ke sini. Besok itu masih pagi, jam 10 udah ada pengajian lagi Pak di Surabaya. Sore saya berangkat ke Jakarta sidang isbat. Ya kan? Senin ada acara lagi sudah. Wa alam sudah. Istighfar aja. Pak, yang pandang yang pendek silakan. Ya kan, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Panjang. Ya, terserah. Cek Pak. Ya, bacaannya pun enggak ada tanya lagi, ibu-ibu masih tanya lagi, Bu. Ibu-ibu biasanya cospleng saya kan. Saya udah dengan itu karena saya sudah ngalami. Oh, ibu-ibu luar biasa. Yang 12.000 itu dikerjakan dalam 5 waktu ya, Ustaz ya? Bisa. Maksudnya 5 waktu. Iya. Dicicil. Satu hari. Ibu mau berapa? Apa yang terminal 3 hari, terminal yang 17 hari, terminal yang 40 hari. Nanti ada jawaban. Itu ilmu tarikatnya begitu.
Iya kan? Kalau setiap hari nggak apa-apa, nggak harus ada terminal 3 hari atau apa 7 hari atau apa 17 hari apa 4 bulan, nggak apa-apa, terserah. Yang saya lampaui itu adalah karena ikut tahapan kiai-kiai yang sudah masyhur dalam kitab tasawuf. Ya toh? Lah Muhammadiyah itu gersang, hanya di bibir, tidak masuk dalam hati, tidak pernah itu jadikan jantung, istighfar jadikan jantung. Astagfirullah nggak pernah muncul sini. Kalau Bapak sudah istighfar itu membayangkan diampuni, gitu loh. Nah, maka tidak ada power. Kalau Bapak, Ibu kalau mau istighfar itu merasa yang salah, yang dosa diampuni gitu. Tuh. Ya, jelas ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Ya lagi. Tapi dengan kesibukan kita itu kita nggak sempat menghitung bagaimana. Ya semampunya, nggak apa-apa. Di mana tempat? Tidak harus dihitung ya. Di mana tempat? Pokoknya punya keinginan saya dengan istighfar. Ya kan? Tukang roti nggak ada. Ya kan? Nenek tua nggak ada. Hanya melazimkan kan man lazima istighfar. Man aksaro minal istighfar. Loh. Barang siapa yang mendawamkan, barang siapa yang membanyak-banyakkan, monggo terserah. Mau pakai hitungan monggo, enggak hitungan monggo. Yang saya lakukan pakai hitungan, kalau enggak ada apa-apa. Karena kalau enggak ikuti hitungan itu berarti sebagai dikir, dikron, kasih. Dikir sebanyak, jadikan istighfar sebagai dikir apa nggih? Jadikan. Ya kan, jangan lupa Abah subuh dengan maghrib baca Sayyidul Istighfar, meninggal masuk surga. Abah dawamkan setelah subuh 1 kali, setelah maghrib dawamkan Sayyidul Istighfar, jamin masuk surga. Bapak Ibu, Ibu dawamkan setelah maghrib, setelah subuh dawamkan Sayyidul Istighfar, masuk surga. Udah. Itu janjinya Gusti Rasulullah sendiri kok. Ya, Masya Allah. Tapi belum ada powernya ya. Nah itu. Jadi ibu visualisasikan loh. Mau astagfirullah 3 kali astagfirullah. Doaku dikabulkan. Dosaku sudah dibersihkan oleh Allah. Visualisasi itu surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51 ayat 23. Ya, ayat 50 surat 51 ayat 23 itu namanya surat Ad-Dariyat. Tapi ayat sebelumnya itu ayat tentang rezeki. Ya kan? Ayat sebelumnya tentang istighfar. Boleh? Terus pun Pak, cuma cakap. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.